Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulidia Zamotin, angkatan 34 dari kelompok Terong, jurusan Tadri Fisika IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri pembahasan mengenai tentang pramuka. Materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah pramuka IAIN Tulungagung. Sejarah pramuka di IAIN Tulungagung berawal dari tidak adanya organisasi pramuka di kampus tersebut. Salah satu mahasiswa di kampus tersebut pada tahun 1996 yang sekarang sudah menjadi pembina Satuan Putra Pramuka IAIN Tulungagung mengumpulkan semua teman-temannya yang dulunya aktif di bidang pramuka. Jumlah mereka sekitar kurang lebih sebanyak 100 orang. Mereka semua berdiskusi untuk mendirikan pramuka di IAIN Tulungagung. Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 1987, diresmikanlah berdirinya pramuka di IAIN Tulungagung oleh Warcap Tulungagung, yaitu Miran Mulyanto. Pada saat itu juga dilantiklah Ketua Dewan Racana Pramuka di IAIN Tulungagung yang pertama, yaitu Kak Ahyar. Untuk makna filosofi Racana Kiai Haji Agus Salim dan Raden Ajeng Kartini itu ada maknanya tersendiri. Untuk Kiai Haji Agus Salim, yaitu dulu kampus berada di jalan Kiai Haji Agus Salim dan juga merupakan Bapak Pandu Indonesia. Sedangkan nama Racana Raden Ajeng Kartini merupakan kesepakatan dari para pendahulu pendiri dahulu. Pramuka IAIN Tulungagung sudah berdiri sekitar 33 tahun yang selalu didukung oleh berbagai banyak lembaga. Peran pramuka di kampus tersebut yaitu sebagai tempat pengabdian, belajar bergaya, berarti menjadi kader bangsa yang memiliki komitmen terhadap trisatya dan dasar dharma pramuka. Pramuka IAIN Tulungagung dari tahun ke tahun semakin meningkat maju, sebab para anggota di dalamnya selalu berkontribusi demi memajukan pramuka tersebut. Sejarah pramuka di kampus tersebut berawal dari tahun 1987 yang dipelopori oleh Kak Miran, Kak Komarudin, Kak Masruki, dan Kak Bukhari. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai Pandega dan Garuda Pramuka. Pramuka Pandega adalah anggota dewasa muda yang berusia antara 21 sampai 25 tahun yang sudah dilantik dan aktif di satuan atau gugus depan. Arti Pandega sendiri ialah orang yang dipercaya dapat memimpin atau memantugani sesuatu kegiatan atau sesuatu pembangunan. Pramuka Pandega terdiri dari Rekah, Racana, Pemangku Adat, Dewan Kehormatan, Pembina, Pemangku Pembina, Konsultan, dan Instruktur. Menurut SK Warnas Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang Tata Pramuka Garuda, seorang pramuka Pandega ditetapkan sebagai pramuka Pandega Garuda jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu memahami dan dapat menjelaskan dengan baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menjadi contoh yang baik dalam gerakan pramuka, baik di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat. Sekurang-kurangnya telah mengikuti 3 kali acara yang dipilihnya, antara lain pertemuan pramuka penegak dan Pandega di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. Perkemahan Wirakarya, perkemahan salah satu satuan karya pramuka atau SAKA, atau perkemahan bakti sekurang-kurangnya di tingkat cabang. Yang ketiga, integrasi masyarakat atau pembuatan proyek-proyek kegiatan. Syarat selanjutnya yaitu pernah membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dari kegiatan pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak. Aktif membantu pembina di gugus depan, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet, dan juga secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional.
Untuk materi yang terakhir, yang ketiga yaitu problem solving. Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Problem solving merupakan kesanggupan seseorang untuk mengenali dan merumuskan masalah, serta menerapkan masalah yang baik. Untuk langkah-langkah memecahkan masalah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi masalah secara tepat. Kemudian, menentukan sumber dan akar penyebab masalah, dan setelah itu, mencari solusi masalah secara efektif dan efisien. Teknik yang paling efektif yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah yaitu dengan menggunakan metode PDCA, Plan, Do, Check, Action. Yang pertama yaitu plan atau merencanakan. Dengan cara merencanakan langkah-langkah spesifik dari melakukan identifikasi masalah yang ada hingga menjadi tindakan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu do, melakukan tindakan. Menetapkan tindakan-tindakan perbaikan yang direncanakan, kemudian menerapkan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan atau dilakukan. Yang ketiga yaitu check atau memeriksa hasil. Dengan cara melakukan pemeriksaan untuk memastikan bencana tersebut berjalan dengan baik sehingga masalah penyimpangan yang sama tidak terulang kembali. Lalu fokus ke perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu action atau tindakan. Dengan cara tindakan untuk mengimplementasikan, mendokumentasikan, dan mempertahankan rencana kerja untuk menghindari rintangan yang timbul. Cara mengelola pemecahan masalah ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mendefinisikan masalah. Kedua, menemukan potensi utama tercetusnya sebuah masalah. Yang ketiga, mengembangkan solusi alternatif yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, memiliki solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, merencanakan pelaksanaan solusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu memonitor pelaksanaan rencana. Sekian penjelasan dari saya mengenai 3 submateri pembahasan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya, bisa di email atau nomor handphone. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.